lembaga pesantren ini dibuat seperti kampus STID dalam arti untuk memberikan atau mewujudkan manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang punya nilai, ya kan? Dan intinya kemarin antum di ADI bahkan sampai di sini Anda selalu berada di tempat-tempat yang bergensi. Sebagaimana dulu telah saya sampaikan, jangan sampai pernah saya menyampaikan gini, apa yang Anda banggakan ketika Anda kuliah seperti di UNTAD di Palu? Kalau kita orang Sulawesi, apa yang Anda banggakan ketika Anda kuliah di UNHAS? Apa yang Anda banggakan ketika Anda, ya kan, di UGM, seperti itu di ITB? Maka tidak ada yang dibanggakan. Justru kita bangga ketika kita berada di lingkungan seperti ini. Karena apa? Aktivitas kita di dalam kampus maupun di luar kampus, kita dibentuk akhlaknya. Kita dibangun di sana. Sehingga kita ini insya Allah ketika kita keluar produk dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir, kita adalah produk-produk yang memiliki akhlak. Seperti itu. Kemudian kita memiliki kemampuan ketika kita terjun kepada masyarakat, dan kemudian masyarakat itu memberikan satu reward atau nilai. Apa nilainya? Karena apa? Agama atau ilmu yang kita pelajari itu melekat pada diri kita, dan kemudian kita bisa wujudkan dalam kehidupan yang nyata. Jadi mungkin ini ya sebagai bentuk rasa sayang Ustadz kepada kalian. Nah, intinya setiap Anda di sini dan Ustadz datang, pasti Ustadz selalu kita bisa duduk seperti ini. Nah, tentu inilah jihad kita di tempat ini menuntut ilmu. Maka jangan kita gugur sebelum, ya kan, tujuan kita ini tercapai di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Seperti itu. Dan intinya ketika kita pulang nanti selesai di tempat ini, ya kan, ya kita harus mampu tampil beda, membuat suasana yang berbeda, kan seperti itu. Dan kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang bernilai, kan itu tujuannya. Jadi intinya insya Allah setelah kita dari sini, PR besar menanti, ya kan, di kampung halaman kita di Sulawesi Tengah. Itu PR kita menanti. Maka saya ingin kalianlah yang bisa menjadi bagian menyelesaikan PR atau pekerjaan rumah, ya kan, yang ada di Sulawesi Tengah. Maka inilah peran-peran penting yang harus kita lakukan. Sabar dan tetap sabar di tempat ini, dan insya Allah kesabaran kalian ini pasti akan mendapatkan buah manisnya, ya kan, dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini hal-hal yang sangat penting Ustaz sampaikan. Bangun silaturahmi yang baik sesama teman mahasiswa dari daerah manapun, ya kan, seperti itu. Berbagi cerita, berbagi ilmu tanpa harus membedakan atau mendiskriminasikan, itu tidak boleh, ya kan, seperti itu. Bahwa kita di STID ini statusnya sama-sama mahasiswa. Bisa jadi, ya kan, mereka cemburu dengan kalian. Ketika kita datang, kalian bisa kumpul dengan, ya mungkin di antara mereka dari daerah ada yang tidak dijenguk, ya kan, oleh ustadz-ustadznya. Mungkin mereka akan ada yang datang ke Jakarta, tapi kadang-kadang mungkin belum sempat nengok, ya kan, santri-santri. Ya, macam sekarang kegiatan di Padang, mereka kan transit di sini semua, di Makassar. Ya kalau Ustadz acara tanggal 24, tapi tanggal 20 sudah kemari. Minimal bisa bertemu dengan kalian sesaat, kemudian menyelesaikan agenda-agenda yang lain. Seperti itu. Ibaratnya satu kali dayung 10 pulau kita bisa lewati. Kan 1, 2, 3 pulau, 10 pulau kita lewati. Jadilah dai, ya kan, harus inovasinya, resonansinya itu harus tinggi. Seperti itu. Dan kemudian jangan cemen dengan hal yang remeh-temeh.
ya kan? Dai tidak boleh cemen, ya kan, seperti itu. Tersinggung, dibuang jauh-jauh, itu bukan pakaian kita, ya kan. Kemudian ada teman mungkin, ya kan, tanpa sadar dia menyakiti kita, ya kan, nggak usah terjebak dengan hal-hal begitu. Ibaratnya begini, kalau kalian dikata-katai orang, hilang gak dagingnya? Kan tidak tuh, seperti itu, ya kan. Kadang-kadang ada orang merubah, oh sakit hati saya, itu hanya perasaan saja, ya kan. Padahal hati kita juga biasa-biasa saja, seperti itu. Hanya perasaan kita ini yang salah kadang-kadang. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita bangun untuk membentuk mental kita sebagai seorang dai. Karena apa? Ketika kita terjun di lapangan itu ujiannya besar. Karena apa? Dai. Bagaimana itu Habib Rizik? Dai, ya kan? Seperti itu. Para dai itu pasti begitu. Siap difitnah, siap dihujah, ya kan, siap dibully. Tetapi dai yang baik tetap dia menjawab dengan senyuman. Kan begitu. Selesaikan dengan senyuman. Ya kan? Siapa yang mampu bertahan untuk menyakiti, atau kita yang sebaliknya mampu selalu memberikan senyuman, kan begitu. Karena ibaratnya apa? Sejahat-jahatnya orang kepada kita, dia tidak akan mampu bertahan lama untuk jahat kepada kita. Tetapi selemah-lemahnya senyuman kita ini, insya Allah itu bisa meluluhkan orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita, seperti itu. Dan ini penting, ya kan, hal-hal seperti ini kita bangun, harus kita pupuk. Kalian masih muda. Karena apa? Ketika Anda sudah bisa membentuk karakter sejak usia seperti ini, maka insya Allah ke depan Anda akan lebih baik. Terlebih ketika Anda sudah mencapai umur 40 tahun, ya kan, kebaikan Anda lebih dominan, Anda berarti pada level yang aman. Maksudnya apa? Tidak akan mudah tergelincir. Tetapi ketika kita usia seperti ini tidak mampu menjaga tadi ini, saya pastikan kalian akan mudah tergelincir itu ketika sudah 40 tahun. Ya kan, apa? Tabiat yang tidak bisa dirubah ketika kita sudah umur 40 tahun itu akan sulit, akan ngikut terus seperti itu. Karena kita belum mencapai 40 tahun, kita rubah memang diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya, contohnya, subhanallah, di tengah COVID, apalagi kita di Jakarta, naik status stadium 3, ya kan. Tetapi yang menyolatkan Ustadz Suhada tidak main-main, full Masjid Al-Furqan, ya, sampai di luar. Bagaimana kalau di luar COVID? Seperti itu. Masjid Al-Furqan full, ya kan. Dan kita cemburu dengan hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Begitu mulia. Setiap membuka medsos selalu tulisan yang indah tentang Ustadz Suhada. Ya? Semua orang menulis tentang Ustadz Suhada. Bahkan dai-dai, ya kan, di Mampu Salatu di Morowali Utara, saya suruh menulis apa kenangan yang indah Anda dapatkan sebagai orang dai hari ini ketika di bangku kampus bertemu dengan Ustadz Suhada. Dan hari ini semua banyak orang menulis tentang Ustadz Suhada yang ketika mereka punya kenang-kenangan. Ya termasuk Ustadz sendiri menulis ketika bertemu Ustadz Suhada sebelum sakit, sesudah sakit, bahkan terakhir di bulan Ramadan yang kemarin. Bahkan kedatangan tanggal 20 kemarin itu kita sudah merencanakan. Setelah silaturahmi tadi ini, ya kan, kepada ketua umum, agendanya itu, ya kan, akan mengajak teman-teman Lasnas ini, KPZ Tambun, untuk silaturahmi soal kepada Ustadz Suhada. Seperti itu. Tujuannya apa? Karena dia orang tua kita, yang kita punya keyakinan tidak lama umurnya. Dan memang kemarin sudah gelisah saya di sana ini. Begitu pagi, waktu di sini mungkin tidak tahu jam berapa, karena waktu saya teleponan dengan ketum itu pada waktu hari Jumat itu pagi, ya seperti itu. Dan kemudian kabar bahwa Ustadz Suhada.
seorang ulama besar Dewan Dakwah yang saya jumpai ketika dia duduk walaupun kondisi sakit, walaupun pegang tongkat, tetapi dia tidak pernah berkeluh kesah dengan penyakitnya. Bahkan ketika di atas mimbar, dia berbicara tidak seperti orang sakit. Itulah yang suatu hal yang sangat luar biasa. Kemudian nasihat-nasihat beliau sangat luar biasa. Jadi insya Allah ketawaduan dalam menuntut ilmu ini sangat penting. Saya ingin kalian ini bisa, walaupun tidak seperti Ustadz Suhada, dan saya juga tidak menuntut kalian seperti Muhammad Natsir yang bisa paham 5 bahasa. Saya juga tidak menuntut kalian seperti Muhammad Natsir yang mengerti agama yang sangat luar biasa. Nah, kan? Dan saya juga tidak menuntut kalian seperti Muhammad Natsir yang ahli di dalam bidang ketatanegaraan, dalam politik, dalam syariah, segala macam. Saya tidak menuntut. Tetapi minimal kita berada di kampus yang melekat nama beliau, Sekolah Tinggi Muhammad Natsir. Kata Muhammad Natsir itu antum harus bisa resapi, hayati, baca buku-bukunya, ya kan? Cari tahu berita tentang sosok Muhammad Natsir supaya itu menjadi marah. Seperti itu. Karena apa? Kita berada di lingkup ruang yang itu, maka kita harus tahu rekam jejak beliau. Gitu. Jadi insya Allah inilah pandangan-pandangan yang Ustaz bisa sampaikan. Karena kalian adalah mahasiswa, Ustaz hanya ingin membuka kerangka cara berpikir kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang cendekia, ya kan? Bukan seorang anak SD, SMP yang cengeng. Tidak boleh seperti itu. Jadi mungkin ini ya yang Ustaz bisa sampaikan. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni kita, ya kan? Dan kemudian kita diberikan petunjuk. Tentunya Ustaz sampaikan doa dan berdoa untuk orang tua dan keluarga kita di kampung. Semoga mereka sehat, kemudian juga mendapatkan rezeki yang halal, kan seperti itu. Dan kemudian mereka juga selalu mendoakan kita. Maka ketika kerinduan Anda pulang bertemu dengan orang tua, tentu dengan perilaku akhlak yang beda. Jadi mungkin ini ya yang Ustaz bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni kita, bangun sebaik-baiknya ya kan diri kita di Pusdiklat Dewan Dakwah Tambun ini, dan kemudian selalu meminta nasihat kepada murabi-murabi kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Tidak tahu bertanya karena diam bukan pakaian sebagai seorang dai. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.